Dan proses ini adalah etapa terakhir yang telah dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan diserahkan kepada kejaksaan. Selesai tugas dari Polda Metro Jaya untuk itu. Yang sebetulnya yang harus dihadapi adalah persiapkan diri Anda dalam nanti di pengadilan. Challenge kita punya yang namanya barang bukti dengan barang bukti Anda. Karena saya yakin mereka itu tidak mempunyai barang bukti sama sekali. Itu jelas. Oke, pertanyaannya kenapa Anda begitu emosi, begitu sangat menyuarakan protes terhadap penangkapan ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang biasa kalau itu dilakukan secara equal dalam setiap proses penegakan hukum. Namun menjadi luar biasa jika itu ada intensi dan tendensi. Bahkan kami meyakini ini adalah bagian dari tekanan kubu Solo sehingga polisi melakukan tindakan pada hari ini. Kami bisa tegaskan kenapa itu terjadi, karena dalam konteks penegakan hukum, penahanan termasuk penangkapan itu bukanlah hak atau juga bukan kewajiban. Namun wewenang yang itu diikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam kasus yang kaitannya fitnah dan pencemaran, semestinya tidak perlu dilakukan penahanan, apalagi melakukan proses penangkapan. Karena dalam kasus Luhut bin Sarpanjaitan melawan Fathia dan Haris Maulidiyanti itu bisa fair, bisa bersidang sampai vonis, dan akhirnya Luhut bin Sarpanjaitan kalah karena tidak ada pencemaran dan fitnah di situ. Kami menyadari karena ini diawali dengan upaya penyelundupan pasal 32 dan 35 seolah itu menjadi legitimasi untuk melakukan penahanan. Namun yang kami protes adalah tindakan-tindakan itu sama sekali tidak mengindahkan asas kemanusiaan. Contohnya saat penangkapan itu upaya paksa itu masuk rumah, bahkan mau masuk ke kamar. Padahal sudah dipersilahkan agar menunggu di ruang tamu. Dan tidak diketahui ini orang siapa. Karena kami tadinya khawatir ini adalah geng-geng yang ditunjuk untuk melakukan tindakan biadab yang kita tidak ketahui siapa orangnya. Namun begitu terkonfirmasi dari Polda, setidaknya kami lega bahwa yang menjemput adalah orang yang berwenang begitu. Nah, sehingga Anda menuding bahwa ada intensi dan juga tendensi dari pihak Solo begitu. Ya, ini terbaca dulu sebentar. Terbaca ketika kubu Solo meminta agar segera ditahan dan ditangkap, bahkan dengan mengancam kalau tidak dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap Roy CS akan diduduki dan dibakar kantor Kejati DKI. Itu adalah bagian dari rangkaiannya. Bagaimana nih relawan dituding ini untuk desakan untuk menahan Roy dan Tifa ini, ada backingan ataupun ada bahasanya Bung Kozin tadi, ada intensi juga tendensi dari Solo? Ya, itu kan halusinasi dari Kozinuddin. Dari dulu memang dia sangat benci ya dengan Pak Jokowi dari dulu untuk itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana proses ya dalam penjemputan ini sesuai dengan KUHP yang sudah ada, baik yang lama maupun yang baru ya. Kita kalau ingat bahwasannya penahanan ini disebabkan ada beberapa perkara itu. Satu adalah mengulangi perbuatan, dan ini terus menerus dilakukan oleh Roy CS ini ya dalam mengulangi perbuatan itu. Ya, fitnah, ya kemudian juga pencemaran nama baik. Dan luar biasa itu, melebihi dari kewarasan dari orang-orang yang berpikiran waras. Ya, mereka lakukan hal itu terus menerus, masif ya dilakukan. Dan selalu mereka berlindung dari kata bahwasanya kami dikriminalisasi, bahwasanya kami ini adalah pejuang kebenaran. Nonsens untuk bicara itu. Tapi itu adalah omong kosong bicara itu. Oke, Bung Andi, sorry saya potong. Tapi begini, kalau kita lihat kan orang itu akhirnya ditahan ataupun ditangkap itu kan karena ada beberapa kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran untuk menghilangkan barang bukti atau tidak bisa diajak kerjasama. Tapi kalau kita lihat selama ini kan Roy dan Tifa ini kan rajin wajib lapor begitu. Jadi sebenarnya salahnya di mana ini? Ya, ini kan juga ada pasal Undang-Undang ITE ya, yang melebihi dari 6 tahun. Bukan hanya berbicara tentang pasal namanya kalau dulu 310 311 kan begitu. Tapi ini ada undang-undang ITE yang hukumannya itu di atas 6 tahun. Ya, wajar kalau itu ditahan karena juga selama ini 1 tahun penuh itu selalu digalang ya opini-opini maupun asumsi-asumsi yang sangat sesat yang membuat masyarakat yang tidak mengetahui ini akhirnya merasa ada sesuatu ya yang bergejolak menjadi bola salju. Ini berbahaya untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga Anda mendesak untuk Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy dan juga Tifa. Kalau Bung Kozin sendiri melihat seperti apa? Pasal ITE jadi salah satu menjadi konfirmasi bahwa ini menjadi konfirmasi bahwa hukum tajam ke pengkritik Jokowi tapi tumpul ke kubu Jokowi.
termul aman dari hukum. Buktinya ada Sylvester Matutina dan Rasman yang sudah jelas ingkrah. Kewajiban hukum untuk menangkap dan menahan tentu lebih relevan kepada orang yang sudah diputuskan secara inkrah dalam sebuah persidangan. Sementara ini kan baru tersangka. Dan lagi-lagi Bung Andi ini kan sok menjadi polisi. Kan rilis dari Polda tadi tidak seperti itu. Lihat aja, alasannya dari itu dulu bukan berkata karena adanya kekhawatiran melarikan diri, ini adalah KUHP atau Solo. mengulangi Karena perbuatan kebencian lagi. Anda itu ada Tetapi di sana. ini bagian dari proses. Bagian dari proses untuk tahap 2 yang dimana penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu alasan dari penyidik. Makanya Bung Andi ini terlalu maju seolah-olah dia menjadi penyidik. Konferensi persnya bisa dilihat lagi kok tadi di Polda. Namun saya pun tetap mengkritik kalau persoalannya hanya tahap 2, bukan karena kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tanda lain. Ke tahap 2 untuk penyerahan ke jaksa begitu. Bukankah bisa diawali dengan melakukan pemanggilan, tidak kemudian melakukan tindakan penangkapan langsung? Toh kami juga sudah kooperatif. Ya, Anda dan itu tadi bukan ada kontestasi. Misalnya ya tadi mau dipakaikan dipanggil tahanan itu. Sebentar, saya tadi tidak mengintersep Anda. Anda tidak punya adab sama dengan Jokowi, saudara. Dan saya benci dengan Jokowi karena orang-orang seperti Anda. Tidak punya adab, pembohong. Provokator, saya ingatkan Bung Andi, Bung Gojin, kita sedang live report, live siaran langsung. Jangan memberikan edukasi yang jelek terhadap pemirsa Kompas TV, oke? Saya menghormati, makanya saya akan menjelaskan. Oke, saya sekarang ke Bung Andi. Bung Andi, bagaimana Anda menanggapi soal ketidakadilan dalam proses hukum yang dilakukan soal penangkapan ini, termasuk soal Rasman dan juga Sylvester yang sudah inkrah tapi belum ditangkap? Jadi kita harus memisahkan. Kita fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu, sekarang sudah masuk tahap 2 nantinya, karena sudah ada penangkapan untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sangat luar biasa dengan penuh kehatian, 1 tahun penuh untuk itu. Ya, apapun semua yang diminta oleh mereka itu diakomodir oleh Polda Metro Jaya. Dan apakah kita frontal untuk melakukan hal sesuatu itu? Tidak. Kita menunggu semua karena kita semuanya ada taat hukum untuk itu. Dan proses ini adalah etapa terakhir yang telah dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan diserahkan kepada kejaksaan. Selesai tugas dari Polda Metro Jaya untuk itu. Yang sebetulnya yang harus dihadapi adalah persiapkan diri Anda dalam nanti di pengadilan. Challenge kita punya yang namanya barang bukti dengan barang bukti Anda. Karena saya yakin mereka itu tidak mempunyai barang bukti sama sekali. Itu jelas. Oke, kita karena tanyakan selama ini kepada tidak Bung pernah Gojin, ya? ada ditunjukkan kepada kita. Ini barang bukti kita. Semuanya itu adalah fotokopi. Tanggapannya Bung Gojin? Yang pertama, Bung Andi ini kan nggak punya legal standing. Jadi kalau dia mau bicara hukum lebih lanjut, pertama dia harus perbaiki punya legal standing nggak dalam perkara ini. Yang kedua, saya bicara legal kalau kita standing. Sebentar, Anda bisa bicara legal standing untuk itu. Yang kedua, yang jelas Anda itu sudah Oke, baik, Bung Andi tahan dulu Bung Andi. Silakan Bung Gojin. Yang kedua, kalau kita melihat persoalan ini harus dikaitkan dengan perkara lain. Kenapa? Polisi itu penegak hukum, bukan pelayan Jokowi. Kalau polisi pelayan Jokowi, ya iya kita pasang kacamata kuda hanya untuk Jokowi agar segera naik ke limpah persidangan. Tapi ada anomali bahkan kontradiksi. Ada kasus Firly Bahuri yang sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini tidak pernah wajib lapor, statusnya masih tersangka, tidak pernah ditangkap, tidak pernah juga dipersidangkan. Ada Sylvester Matutina yang sudah inkrah, ada Rasman Arif Nasution yang sudah inkrah. Kita bicara tentang hukum untuk keadilan seluruh rakyat, bukan sekedar hukum untuk melayani Joko Widodo. Kalau konteksnya demikian, maka hukum ini hanya untuk melayani Joko Widodo. Kenapa? Dalam kasus-kasus yang lain tidak diterapkan seperti itu, seperti kasusnya Luhut Bin Sarpanjaitan. Tapi kenapa dalam kasus Joko Widodo ini dilakukan penangkapan dan tadi sedang ada upaya untuk menjatuhkan marwah klien kami dengan dipakaikan baju tahanan. Kami tadi protes dan akhirnya tidak dipakaikan. Dan yang kedua, mau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Padahal prosedurnya tidak harus ke rumah sakit Keramat Jati karena ada kesehatan yang ada di Polda dan itu bisa dilakukan di situ. Kalau itu alasannya adalah cek kesehatan. Dan ini adalah bagian dari kontestasi yang mempermalukan klien kami dan ini semua tidak lepas dari intensi dan atensi kubu Joko Widodo. Anda menolak untuk ya, betul. Roy dan juga Tifa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Betul. Karena lebih kepada itu ya? Iya.